Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bisa saja menyembuhkan semua orang yang secara jasmani menderita sakit atau mengalami kelumpuhan, seperti kerasukan setan, atau juga menderita penyakit kusta. Atau Yesus bisa saja memberi makan orang banyak setiap hari dengan roti dan ikan, atau dengan mana maupun dengan burung puyuh, sampai semua penyakit dilenyapkan dan rasa lapar orang terpuaskan. Tetapi Yesus datang untuk suatu tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar memenuhi banyak kebutuhan jasmani manusia. Yesus datang untuk mengubah manusia, yaitu dari hamba dosa dan juga dari ketidakpercayaan mereka kepada Allah, kepada kepercayaan dan ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan Allah mereka. Yesus diutus untuk memberi makan orang banyak dengan makanan rohani dan memberi mereka terang rohani dan kehidupan kekal. Dia telah datang untuk menyelamatkan dan membebaskan orang-orang berdosa dari kuasa dosa dan untuk menganugerahkan mereka iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal manusia. Yesus datang untuk menyediakan semua yang manusia butuhkan, yaitu kehidupan baru dan kekudusan di dalam kehidupan. Yesus datang untuk memanggil Israel agar mereka bertobat dan membangkitkan manusia yang telah mati secara rohani dari pelanggaran dan dosa mereka. Yesus diutus oleh Bapanya di surga untuk menawarkan kepada manusia anugerah keselamatan yang diperoleh melalui kasih karunia dan diimani kepadanya, sehingga siapapun yang percaya pada namanya akan diselamatkan oleh kasih karunia. Itulah sebabnya ketika Yesus memandang kepada orang lumpuh itu, dia tahu bahwa dosa adalah masalah yang ada di dalam hidupnya.
Memang pengampunan dosa adalah hal yang sangat penting bagi semua orang. Dan untuk itulah Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Dosa dalam kehidupan manusia menjadikan manusia mengalami kelumpuhan total. Sementara kasih karunia, yaitu anugerah pengampunan Allah, meliputi kesembuhan dan kehidupan yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman keempat orang yang membawa teman mereka kepada Yesus untuk penyembuhan jasmaninya pasti akan menerima apa yang menjadi pengharapan mereka, yaitu kesembuhan terhadap temannya yang lumpuh itu. Sebab Tuhan mengerti dan mengetahui kebutuhan mereka. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus mempelajari suatu pelajaran rohani, yaitu pelajaran rohani yang jauh lebih dalam melalui peristiwa itu, yaitu bahwa Anak Manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa-dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Dengan demikian, melalui peristiwa penyembuhan orang lumpuh ini dan kuasa pengampunan Tuhan atas dosa manusia, maka kita semua mendapatkan suatu pelajaran yang memiliki konsekuensi yang kekal, yaitu bahwa Anak Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk di dalamnya pengampunan atas dosa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dan juga berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.